Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berjumpa kembali dalam matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas fungsi pembangkit atau generating function. Materi ini disampaikan setelah kita mempelajari kombinatorial dan peluang diskritnya. Jadi fungsi pembangkit ini merupakan alat atau tool untuk menangani masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi fungsi ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk nanti kita memecahkan permasalahan. Alternatif solusi selain kita menggunakan kombinatorial, kombinasi dan permutasi. Pendekatannya kita menggunakan deret kuasa, yaitu sigma A K X pangkat K, di mana K sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi deret kuasanya X pangkat K, di mana K-nya 0 sampai tak hingga. Oke, definisi. Misalkan saya punya barisan AK gitu. A0, A1, A2 sampai tak hingga. Kemudian fungsi pembangkit biasa dari barisan AK adalah deret kuasa yang bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi Fx sama dengan AK X pangkat K. Untuk K-nya dari 0 sampai tak hingga. Oke. Contoh misalnya kita punya barisan AK itu isinya 1. Jadi untuk K sama dengan 0, 1, untuk K sama dengan 1 juga 1 gitu ya. Jadi isinya barisan 1, 1, 1, 1 terus gitu ya. Jadi isinya barisannya 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari AK adalah AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga, itu bisa kita tuliskan sebagai 1 tambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Dan ini bisa kita tuliskan sebagai fungsi 1 per 1 min X dengan mutlak X kurang dari 1. Nah, ini 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per 1 min X. Ini nanti akan kita buktikan di video yang lain ya. Videonya terpisah. Kemudian contoh yang kedua, misalnya saya punya barisan AK. Barisan AK isinya kombinasi N diambil K gitu. Untuk K-nya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N berhingga ya. Maka fungsi pembangkit dari barisan ini adalah kombinasi N diambil 0 gitu ya, ditambah kombinasi N diambil 1, X dan seterusnya sampai kombinasi N diambil K, X pangkat K, tambah dan seterusnya sampai kombinasi N diambil N untuk X pangkat N. Atau ini sudah kita kenal sebagai koefisien binomial ya, yang pernah kita pelajari, koefisien binomial. Secara umum A plus B pangkat N ya. Karena ini melibatkan konsonan, maka yaitu 1, maka ya sama saja ya. Sama saja. Atau karena secara umum begini, maka 1 plus N juga sama, penjabarannya sama. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, misalkan kita ingin menghitung koefisien X pangkat R pada 1 plus X pangkat N. Nah, tentu saja X pangkat R artinya X dikali X sebanyak R kali. Maka koefisien itu yang kita akan cari. Karena di sini 1 plus X pangkat N, maka selain X yang dikalikan sebanyak R kali,
kita juga harus mencari satu yang sebanyak n min r kali. Sehingga koefisien XR pada 1 plus X pangkat N adalah kombinasi N diambil R, seperti pada teorema binomial yang tadi ya. Selanjutnya, misalkan kita ingin menghitung koefisien X pangkat 4 pada polinom ini. 1 plus X pangkat 3 dikali 1 plus X kuadrat pangkatkan 2. Sama seperti tadi, maka kita harus mencari variabel X pangkat 4 dan koefisien itulah yang akan kita tentukan. Nah, ini akan sama saja dengan mencari banyaknya solusi dari penjumlahan A1, A2, A3, A4 tambah A5 sama dengan 4, di mana A1, A2, A3-nya antara 0 dan 1, dan A4, A5-nya antara 0 dan 2. Gitu ya. Salah satu contohnya misalnya ini 0, misalnya A2-nya 1, A3-nya 1, A4-nya 2, misalnya A5-nya 0. Ini kan 4. Nah, ini salah satunya. Nah, ada berapa cara gitu ya. Oke. Kemudian kita punya identitas dan ekspansi polinom yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah nantinya. Itu kita punya 1 per X tadi. 1 per X sama dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Atau sama saja dengan sigma X pangkat K, di mana K sama dengan 0, sampai tak hingga. Kemudian ada bentuk yang lainnya juga nih. Nah, jika kalian ingin melihatnya, silakan bisa pause dulu videonya, kemudian kalian perhatikan. Nah, di sini ada beda ya. Di sini ada tak hingga. Di sini ada yang sampai N batasnya, di sini juga sampai N, di sini sampai tak hingga. Sampai tak hingga ini karena kita menurunkannya dari sini. Ini kita dapatkan dari sini. Kemudian yang terakhir sampai N. Jadi ada yang sampai N, ada yang sampai tak hingga. Baik, kita lanjutkan dengan contoh permasalahan. Di sini saya punya 4 permasalahan yang bisa kalian coba. Namun sebagai pembanding, saya akan coba kerjakan di antara yang 4 tadi. Misalnya nomor 1, tentukan koefisien X pangkat 4 pada bentuk seperti ini. Oke. Tadi sama menghitung banyaknya koefisien itu sama artinya dengan menghitung kemungkinan dari penjumlahan A1 ya tambah A2. Oke, sebentar. Sama saja dengan menghitung A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 sama dengan 4. Nah, gitu. Nah, kita gunakan alat yang tadi di sini ya. Jadi 1 plus X pangkat 3 itu kita bisa gunakan yang ini ya, binomial. 1 plus X pangkat 3. Kalau ini pangkat N, berarti kita pakainya pangkat 3. Jadi 1 plus X pangkat 3 ini bisa kita tulis sebagai sigma. Berarti N-nya 3 ya. Ini N. Sigma kombinasi 3 diambil K misalnya. X pangkat K, di mana K-nya sama dengan 0 sampai N. N-nya berapa? 3. Oke. Dikali 1 plus X kuadrat pangkat 2. Ini sama saja dengan yang ini ya.
yang terakhir ya. Ini nih. 1 plus X bla 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 sampai X pangkat N. Jadi ini akan sama saja dengan 1 min X pangkat, kalau di sini pangkatnya paling besar 2, berarti di sini pangkat 2 plus 1, pangkat 3 ya. Pangkat 3 per 1 min X dikuadratkan. Oke. Jadi ini bisa saya tulis ulang sebagai, ini kita pisah, kombinasi 3, K X pangkat K 0 sampai 3. Di sini ini saya pisah jadi 1 min X pangkat 3 kuadrat gitu ya, dikali 1 per 1 min X pangkat 2 ya. Langsung saja di sini berarti pangkat 2. Nah, yang ini masih kita tulis ulang. K X pangkat K 0 sampai 3. 1 min X pangkat 3 ini bisa kita tulis sebagai ini ya. 1 min X pangkat M dipangkatkan N. Berarti kombinasi, kalau kita tadi punya N-nya 2 ya. Sigma kombinasi 2 diambil K min X pangkat 3 pangkatkan, jangan K ya, L lah, misalnya L supaya berbeda L gitu ya. Untuk L sama dengan 0 sampai 2. L nya 0 sampai 2. Kemudian yang 1 per 1 min X ini ya, ini bisa kita tulis sebagai sigma kombinasi N plus JKL M gitu ya, M min 1 M X pangkat M. Untuk M sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah ini bedanya ya. Yang ini sampai tak hingga. Coba kita lihat. Ini ya. Karena pangkatnya tadi 2, maka ini kita tuliskan sebagai N-nya 2. Tunggu sebentar, ada yang keliru. N X pangkat K kita lanjutkan. Ini yang kita cari adalah koefisien X pangkat 4. Jadi kombinasi antara X pangkat K di sini, kemudian X pangkat min X pangkat 3 pangkat L di sini, dan X pangkat M di sini. Nah, jadi ini N-nya kita tahu ya, N-nya di sini adalah 2 ya. Ini susah pakainya. Nah, 2 N M, coba kita lihat. 2 pangkat 2 berarti 2. Kita lanjutkan. Jadi X pangkat 4 kita cari kombinasi dari sini, ini dengan ini yang menghasilkan X pangkat 4.
Misal untuk K sama dengan 0 misalnya. Kalau K-nya sama dengan 0, karena dia mulai dari 0 bisa ya. K-nya 0 berarti L-nya 0 juga misalnya. L 0. Kemudian M misalnya 4 ya. Karena ini 0, maka di sini harus 4 M-nya agar pangkat X-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kemungkinan yang lain kalau misalnya di sini K-nya sama dengan 0, L-nya sama dengan L-nya sama dengan 0 lagi, nggak bisa ya. L-nya sama dengan 1 misalnya. Di sini berarti M-nya sama dengan 1. Karena kalau L-nya 1 berarti kan di sini pangkatnya 3. Maka di sini X pangkat M, M-nya harus 1. Jadi 4. Atau misalnya K sama dengan 1, L sama dengan 0. Mungkin nggak? K sama dengan 1, L sama dengan 0, nggak mungkin ya. K sama dengan 1, L-nya harus sama dengan 1 ya. Oke, L-nya sama dengan 1. M-nya harus sama dengan 0. Kemudian kalau K-nya 1 juga bisa juga. Oke, L-nya bisa 0 ya sebenarnya. L-nya 0, yang M-nya yang kita besarkan ya. M-nya 3 berarti. Nah, karena M-nya sampai tak hingga ya, 0 sampai tak hingga berarti bisa 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya K ini batasnya sampai 3. Kita lihat nanti. Kalau misalnya K-nya 2. K-nya 2 ini bisa dipenuhi kalau L-nya 0. Karena kalau L-nya 1 jadi 3, jadi 5 nanti pangkat X-nya ya. Nggak boleh. Kemudian M-nya 2. Kemudian di sini kalau K-nya misalnya 3, kalau K-nya 3, K-nya 3 masih bisa ya karena maksimum 3. 3 L sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Oke, K3 L0 M1. Jadi ada 6 kemungkinan. Nah, kita cari koefisiennya, kombinasi dari koefisiennya. Nah, mencarinya dengan tadi kombinasi ini ya. Kalau K-nya 0, berarti kita punya kombinasi 3 0 di sini ya. Kita punya kombinasi 3 0 dikali di sini kombinasi 2 L-nya 0, berarti di sini L-nya 0, 2 0 dikali kombinasi di sini M-nya 4. Nah, 4 berarti 1 3 5 5,4. Nanti di akhirnya X pangkat 4 kan? Nah, ini coret-coret aja jadi X nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita paham bahwa ini kita hanya menghitung koefisien untuk X pangkat 4. Jadi kalau K0 L0 M4 kita dapat kombinasi ini. Ini kalau kita hitung berarti ini 1, ini 1, ini 5. Jadi 5 ya. Kemudian dari sini, nah kalian bisa coba juga. Berarti ini kita dapat kombinasi 3 0 dikali kombinasi 2 1 dikali kombinasi 1 berarti 2 1. Kombinasi 21 kombinasi 21. Oke, jadi kita punya di sini 1, di sini min 2, di sini min 2 ya. Karena L-nya 1, maka pangkatnya jadi pangkat 3. Min X pangkat 3 negatif. Jadi di sini min 2 ya. Min 2. Kemudian di sini 2 ya. Jadi min 4. Nah, kalau kalian hitung juga yang lain,
Sini berarti 110, kita dapatkan min 6. Dari yang sini kita dapatkan 12. Dari sini kita dapatkan 9. Dan dari yang ini kita dapatkan nanti hasilnya 301 itu 2. Nah, kalau kita jumlahkan ini, 2-nya kita pindahin ya. Atau di sinilah jumlahnya. Kita jumlahkan. Ini kan berapa nih? 10, 2, 7, 16, 18. 18. Artinya ada 18 kemungkinan atau 18 cara. Atau kalau kita hubungkan dengan pertanyaan soalnya, berarti 18 adalah koefisien dari X pangkat 4. Jadi koefisien X pangkat 4-nya adalah 18. Kemudian soal yang lain, tentukan banyaknya cara untuk membagikan 10 balon identik kepada 3 orang anak dengan tiap anak menerima antara 1 sampai dengan 5. Ini juga sama, kita hanya perlu membuat model matematikanya. Jadi ada 10 balon yang akan kita bagikan ke 3 orang anak. Berarti kita harus mencari koefisien dari X pangkat 10. X pangkat 10. Oke. Masing-masing anak 1 sampai 5. Berarti A-nya kemungkinannya sama semua ya. A1, A2, A3, 3 sama dengan 10. Di mana A-nya A1, A2, A3-nya kurang dari sama dengan 5, B dari sama dengan 1. Jadi satu anaknya minimal 1, maksimal 5. Oke, jadi kalau kita buat, kita bisa tuliskan X plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus X pangkat 5 dipangkatkan 3. Karena minimal 1, maksimal 5. Dan akan diberikan pada 3 orang anak. Itu ya. Ini jadi bisa kita sederhanakan lagi, X pangkat 3. Nah, ini maksudnya X-nya dikeluarkan kan, jadi oke. Saya ulangi, X-nya dikeluarkan jadi 1 plus X kuadrat plus X 3 plus X 4 3. Gitu ya. Sehingga ini kalau kita pisahkan jadi X pangkat 3 dikali 1 plus X kuadrat plus X 3 plus X pangkat 4 pangkat 3. Nah, X pangkat 3 ini tidak bisa kita apa-apakan lagi. Jadi kita biarkan saja, tinggal kita memanipulasi yang sebelah kanan. 1 plus X sampai X pangkat 4, berarti ini kan berhingga ya. Berhingga ini akan sama dengan seperti tadi. Kalau di sini X-nya pangkat 4 paling besar, maka ini akan sama dengan 1 min X pangkat 5 per 1 min X dipangkatkan 3. Ini akan sama dengan X pangkat 3, kita pisahkan 1 min X pangkat 5 pangkat 3 dikali 1 per 1 min X pangkat 3. Ini sama saja dengan X pangkat 3. Nah, 1 min
X pangkat 5 pangkatkan 3 itu seperti tadi sama dengan apa ya? Nah, ini ya. Kombinasi NK min sigma kombinasi NK berarti N-nya adalah 3 diambil K min X pangkatkan 5 dipangkatkan K. K-nya 0 sampai 3 dikali yang ini 1/1 min X pangkat 3 ini sama saja dengan sigma kombinasi N plus N-nya kita tahu ya, N-nya 3 berarti di sini 3 ditambah JKL dikurangi 1 L X pangkat L, di mana L-nya 0 sampai tak hingga. Oke. Kita lanjutkan. X pangkat 3 tidak berubah. X pangkat 3 tidak berubah. Berarti kita hanya tinggal menghitung kemungkinan dari K dan L supaya X-nya pangkat 10. Jadi X pangkat 3 ini tetap. Berarti yang harus kita cari dari sini adalah X pangkat 7. Nah, berarti kemungkinan pertama adalah untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka L-nya adalah harus 7. Boleh 7? Boleh, karena dia batasnya sampai tak hingga ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, untuk K sama dengan 1, L-nya kalau K 1 berarti sisanya tinggal 2 ya. Tinggal 2. Supaya jadi 7. K1 kan berarti X pangkat 5, sisanya 2. K2 bisa nggak? K2 nggak bisa ya. K2 udah 10 kelewat. Berarti hanya 2 kemungkinan. Dan dari sini kita dapatkan kombinasi 3 K-nya 0. 3 0 berarti dikali kombinasi 3 L-nya 7. 29,7. Betul? 7 betul ya. 7 min 1 6 tambah 3 9 7. Betul ya. Oke. Dari sini kita dapat berapa nih? Kombinasi 3 0 1. Kombinasi 97 itu tunggu. K-nya 0. Oke, berarti positif ya. Berarti positif. Oke. Kombinasi 97 berarti berapa nih? 97 982 gitu ya. 436 ya. 36. Positif, negatif, positif ya. Karena K-nya 0 berarti 1 dan L-nya positif. Kemudian dari yang kedua K-nya 1 berarti, nah kalau K-nya 1 berarti kan X pangkat 5 ganjil nih. Berarti min X pangkat 5. Berarti koefisiennya tandanya negatif. Jadi negatif kombinasi 3 diambil K-nya 1 dikali kombinasi L-nya 214,2. Oke, kombinasi 31 berarti berapa nih? 3 ya. 3 kombinasi 42
2, 6 ya. 6, jadi min 18. Kita jumlahkan jadi 18. Jadi 18 juga di sini. 18 kemungkinan atau 18 karena 18 koefisien X pangkat 10 artinya 18 kemungkinan atau 18 cara untuk membagikan 10 balon identik kepada 3 orang anak dan masing-masing anak 1 sampai 5. Oke, semoga bisa dipahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.